Surat edaran Wali Kota Surabaya tentang pembatasan jam malam bagi anak di Kota Surabaya sudah dianggap kontekstual dengan kondisi sekarang ini, saat pergaulan anak perlu menjadi keprihatinan bersama. Apalagi surat edaran tersebut berbarengan dengan masa liburan sekolah, di mana kurangnya pengawasan secara intensif dari pihak penyelenggara pendidikan. Pada dasarnya kami, atas nama Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya, mendukung dengan program seperti itu. Karena dengan kondisi yang sekarang ini menjadi keprihatinan kita bersama. Apalagi saat ini kan masa liburan sekolah. Di masa liburan sekolah ini tidak ada pengawasan secara intensif dari pihak pendidikan. Dan terutama untuk para orang tua juga menjadi suatu hal yang terbantu dengan adanya program seperti ini. Sehingga satu, anak tidak kemana-mana, tidak lari yang tidak ada juntrungannya, dan mereka akan tertata secara jelas. Walaupun yang perlu kita pertimbangkan juga, siapa nanti yang pengampu dari surat edaran wali kota itu. Ini yang menjadi catatan tadi, yang jadi pengampunya siapa? Apakah dari pihak RT, RW, kelurahan, ataukah dari pihak kota? Karena di sini untuk melingkupi anak Surabaya yang sekian ribu ini kan juga diperlukan suatu kerjasama yang baik dan kuat serta melibatkan segala aspek. Kalau kami akan lebih menyodorkan adanya peran kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda. Ya, dalam hal ini adalah Karang Taruna. Surat edaran tersebut berlaku untuk anak Surabaya yang jumlahnya ribuan. Maka diperlukan suatu kerjasama melibatkan segala aspek, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda Karang Taruna. Yang pertama pembinaan. Nah, pembinaan ini ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Apakah seperti yang di Kota Surabaya punya ada kampung anak negeri, ataukah kelembagaan-kelembagaan yang ada. Sehingga juga perlu juga kiranya kita juga mempertimbangkan adanya kegiatan untuk mengisi kegiatan di masa liburan ini, Mas. Namun di sisi lain, ada beberapa poin dalam surat edaran wali kota tersebut yang dianggap perlu mendapat kajian serius. Salah satunya sasaran surat edaran ini dikeluarkan untuk anak-anak, kepada orang tua atau kepada perangkat RT dan RW setempat, dan harusnya ada kejelasannya. Karena saya melihat begini, surat edaran ini dikeluarkan, itu ditujukan ke anak-anak yang mana, yang seperti apa, itu kan harusnya harus ada kejelasan ya. Kalau saya membaca poin-poinnya di situ itu, nah saya bilang saya tidak setuju karena ini menjadikan sebuah beban kembali untuk anak-anak. Kalau dilihat dari poin-poinnya itu, misalnya anak yang suka kumpul di warung kopi, di tempat-tempat game online. Nah, apakah pemerintah kota pernah mencari tahu kenapa anak-anak itu ada di tempat-tempat seperti itu pada jam-jam yang seharusnya mereka ada di rumah misalnya? Kan harusnya itu dicari tahu dulu, karena bisa jadi anak-anak itu berada di tempat-tempat seperti itu adalah untuk mencari kebahagiaannya mereka yang tidak mereka dapatkan di rumah gitu. Nah, artinya peraturan ini, surat edaran ini itu tidak bisa dibuat karena demi viral, demi terlihat Surabaya ini akan dijadikan kota ramah anak gitu kan, tanpa ada penelitian. Toh kita tahu bahwa di wilayah-wilayah tertentu itu kasus-kasus kekerasan yang dihadapi oleh anak-anak itu sebenarnya banyak. Bahkan kasus-kasus kekerasan itu muncul dari orang terdekatnya. Nah, lalu kemudian dengan surat edaran ini, saat saya membaca itu saya melihat bahwa ini kemudian anak itu mendapatkan lagi pressure yang lain lagi gitu. Kalau selama ini mungkin mereka dapat pressure dari lingkungan terdekat, misalnya rumah, lingkungan tempat tinggal, sekolah. Nah, ini ada lagi pressure yang lebih besar dari pemerintah kota. Begitu. Jadi pada prinsipnya saya tidak begitu setuju dengan surat edaran ini karena dibuat sangat tergesa-gesa. Catatan khusus kepada surat edaran tersebut dinggap sikap ragu-ragu pemerintah Surabaya dalam upaya kewajiban melindungi anak-anak. Sebab di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak sudah dijelaskan bahwa ada hak dasar anak harus dipenuhi oleh negara. Dalam surat edaran tersebut memberi kewajiban orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya. Padahal dalam kondisi tertentu di kota Surabaya, orang tua juga sedang tidak memiliki hak sebagai warga negara.
Misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang diselenggarakan oleh negara. Sehingga orang tua harus bekerja ekstra keras di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sementara memenuhi kewajiban terhadap anak sangat berkurang. Kalau kita ngomong tentang lingkungan tinggal, lingkungan yang ramah anak itu ya, itu kan ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah sangat clear dijelaskan bahwa ada hak-hak anak itu kan yang harus dipenuhi. Nah, selama ini yang saya lihat ada dari sekian banyak hak anak itu ada hak yang selama ini tidak banyak direalisasi ya oleh orang tua. Contoh misalnya hak untuk didengar. Mungkin bagi kalangan-kalangan tertentu, hak pendidikan, hak kesehatan, hak tempat tinggal, dan lain-lain itu semua sudah terpenuhi. Nah, tapi bagaimana kita melihat anak-anak yang datang dari kelas menengah ke bawah misalnya, yang misalkan orang tua mereka itu harus bekerja di malam hari, ada mungkin ayahnya yang menjadi security, atau ibunya yang sampai tengah malam harus masih menjadi driver online, itu kan sekarang banyak ya. Nah, saya mau bilang bahwa kalau kita mau menciptakan lingkungan ramah anak itu bukan dengan peraturan sebetulnya, tapi bagaimana membangun bonding dari lingkungan yang paling terkecil yaitu keluarga. Nah, pemerintah kota jika memang mau melakukan itu, melindungi anak-anak itu, ya harusnya dimulai dengan edukasi di tingkat yang paling kecil, misalnya di RT lewat kegiatan-kegiatan rutin yang dijalankan selama ini misalnya ya, itu harus ada edukasi untuk orang tua, karena kita tahu bahwa anak-anak yang berada di luar itu sudah pasti anak-anak yang lepas dari kontrol orang tua, atau bisa jadi karena orang tua yang sibuk bekerja lalu kemudian tidak ada kontrol penuh terhadap anak-anaknya. Nah, itu sih kalau saya bilang bahwa poin yang terpenting adalah kita tidak bisa ya membuat hanya surat edaran berdasarkan dari atas ke bawah. Tapi kita lihat dulu kebutuhan anak-anak ini apa. Lalu kita melihat bagaimana kemudian menciptakan ruang yang nyaman. Toh sekarang kita lihat betul banyak sekali kekerasan-kekerasan yang dialami oleh anak itu tidak hanya datang dari pelaku dari faktor di luar keluarga ya, bahkan di keluarga terdekat itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan macam-macam itu kan sekarang malah banyak datang dari orang terdekat. Hukuman bagi yang melanggar dalam surat edaran ini dianggap tidak manusiawi dan tidak memberi solusi masalah pembinaan mental terhadap anak. Pelaku orang tua dan anak akan mendapat hukuman atas saran dan usulan ketua RT setempat. Selanjutnya negara berperan melakukan tindakan dengan memisahkan anak dari orang tuanya ke tempat pembinaan mental. Padahal belum tentu kesalahan anak ini akibat kelalaian orang tua. Bisa jadi lingkungan yang tidak sehat di kota Surabaya, yang menggiring anak menjadi pribadi yang keras, labil, dan radikal. Ya, tadi saya kan sudah sempat membaca ya bahwa ada surat edaran itu jika dilanggar itu ada sanksi terhadap anak dan orang tua ya. Nah, yang pertama saya mau bilang sanksi terhadap anak. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ini tuh sebenarnya bukan untuk menciptakan kenyamanan ya atau untuk melindungi anak, malah kita akan membuat sebuah kekeliruan atau kesalahan, karena saya melihat bahwa surat edaran ini tuh justru bentuk lain dari pressure terhadap anak-anak, ya kan? Karena begini, tidak semua anak-anak yang berada di luar rumah di jam yang sudah lewat malam itu anak-anak yang akan menciptakan kriminalitas atau yang berkaitan dengan hal-hal negatif ya. Karena pasti ada anak-anak juga yang dia mengikuti misalnya bela diri atau olahraga yang memang jam latihannya di malam hari gitu kan. Dan ada juga orang tua yang karena tidak sempat mengantar pasti pulangnya lewat pakai Gojek atau bukan orang dewasa lah, bukan otoritasnya si anak itu kan. Nah, itu bagaimana kan? Itu yang pertama. Jadi saya melihat bahwa ini bukan untuk melindungi anak, justru ini bentuk pressure lain terhadap anak-anak karena tidak dibuat tidak dengan sesuatu yang
di apa istilahnya dibingkai dengan lengkap gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, ketika ada peraturan itu dilanggar, kemudian ada sanksi kepada orang tua. Nah, sebetulnya bahasa sanksi aja itu pasti akan menimbulkan keresahan ya. Harusnya kita itu bisa melakukan tindakan preventif ya. Jadi kita tidak perlu melakukan sesuatu yang ketika sudah terjadi baru kita mengambil tindakan. Nah, sebetulnya yang tadi saya bilang di tiap tingkatan RT, RW itu kan sebenarnya sudah ada forum-forum masyarakat. Nah, harusnya sejak awal di forum-forum itu yang dimaksimalkan. Jadi bahasanya bukan sanksi kepada orang tua, tapi bagaimana transfer pengetahuan, edukasi kepada orang tua, baiknya seperti apa kita mengasuh anak di era sekarang yang sangat terbuka ini dan ruang-ruang kekerasan itu begitu besar ya. Itu yang saya tekankan sanksi kepada orang tua. Nah, saya juga membaca di situ ada poin yang mengatakan bahwa ketika anak melanggar, orang tua disanksi, anak disanksi, lalu kemudian yang akan memberikan tanda kutip sanksi itu adalah RT RW gitu. Nah, tadi kenapa RT RW ini, tingkatan pengurus di RT RW ini tidak ditempatkan sebagai media untuk melakukan proses transformasi pengetahuan, edukasi, parenting. Jadi kita bisa sebenarnya melakukan tindakan pencegahan. Tidak harus anak kita melihat anak sudah melakukan satu perbuatan yang mungkin dianggap kriminal lalu kemudian diberikan punishment. Sebetulnya karena apa? Kita tahu bahwa anak melakukan sesuatu itu kan dia melihat dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi itu tekanan saya di situ. Jadi sebenarnya RT RW itu tidak difungsikan sebagai lembaga yang akan memberi sanksi, meskipun ada catatan di situ bahwa sanksi itu merupakan parenting dan edukasi. Mungkin diksi penggunaan bahasanya itu yang harus dirubah. Jangan menyebutkan itu sanksi. Kalau memang mau menciptakan lingkungan yang aman, melindungi anak-anak, edukasi itu harus dari mulai bawah gitu. Nah, saluran-saluran itu tadi RT, RW dan banyak lembaga-lembaga di tingkat masyarakat itu yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal itu. Jadi mereka RT, RW itu apalagi di situ juga saya membaca mungkin kalau RT, RW tidak sanggup kemudian akan pihak kepolisian ya, polsek yang akan digunakan. Nah, itu tuh sebenarnya sudah menggunakan alat-alat dalam tanda kutip ya seperti itu, perangkat-perangkat seperti itu sudah sebenarnya bentuk pressure kepada anak-anak. Kita tidak akan berhasil membawa anak tumbuh selayaknya, malah kita menakut-nakuti. Jadi buat saya mungkin sebaiknya Pemkot meninjau kembali, harus ada base evidence yang dilakukan supaya jika nanti surat edaran itu akan diberlakukan, kita sudah tahu bahwa tahapan-tahapannya itu seperti ini. Jadi pelaksanaannya itu tidak rancu, karena saya melihat ini pasti nanti akan jadi surat edaran yang hanya sekedar diedarkan dan selesai, tidak ada implementasinya.